Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat malam semuanya, kembali lagi di acara yang kita nantikan, tentu saja di Public Speaking Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita akan menyaksikan duet dari peserta-peserta yang luar biasa yang telah memasuki babak final. Nah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita sambut ada Kak Nuzulia dan juga Kak Deviana. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuzulia Rahma, asal saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan tentang diri saya dan latar belakang saya serta motivasi saya untuk mengikuti Public Speaking PTCC 2022 ini. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Rahma. Saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Selama 4 tahun berkuliah di jurusan akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia, saya memiliki minat besar di bidang akuntansi. Saya aktif di beberapa organisasi di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus pada perkuliahan, sehingga mampu lulus dengan hasil yang baik. Saya senang belajar hal baru, disiplin melakukan sesuatu, dan cepat beradaptasi, di mana hal tersebut dapat berkontribusi pada kemajuan sebuah perusahaan. Bagaimana cara saya mengelola tugas yang banyak dalam tenggat waktu yang singkat? Nah, jadi dalam mengerjakan sebuah tugas, saya biasanya membuat jadwal atau list tugas sesuai dengan deadline pengumpulan. Nah, dari deadline tersebut, nanti saya bisa melihat tugas mana-mana aja sih yang harus saya kerjakan duluan, dan mana-mana saja yang bisa saya kerjakan nanti. Nah, saya juga tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi ketika hari itu diberi tugas, maka saya akan mencicil atau membuat tugas tersebut. Baik selesai atau tidak selesai, pasti hari diberikan tugas tersebut saya minimal sudah mengerjakan 25%. Lalu sisanya akan saya kerjakan di hari-hari berikutnya. Nah, kenapa saya lebih memilih untuk mengerjakan duluan? Karena ketika mepet waktu deadline, pasti kita tidak bisa mengoreksi lagi tugas yang kita kerjakan. Sehingga bisa saja mungkin ada kesalahan atau apapun, jadi kita tidak tahu. Oleh karena itu, biasanya saya mengerjakan di awal, kemudian saya koreksi. Setelah saya merasa tugas saya sudah sesuai dengan yang diberikan, maka baru saya kumpulkan kepada pemberi tugas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mengatur kehidupan sehari-hari, tentunya kita mendapatkan jatah 24 jam. Nah, dari 24 jam ini tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengatur mana-mana saja sih aktivitas yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, setiap harinya saya membuat time schedule atau jadwal harian saya dari mulai pagi hingga sore hari. Nah, dari jadwal ini, saya merasa terbantu karena saya bisa memprioritaskan mana-mana saja aktivitas yang harus saya dahulukan dan harus saya tinggalkan. Seperti tugas yang berkaitan dengan pekerjaan saya dan juga pelatihan sisi yang saya ikuti. Nah, dengan adanya time schedule ini, aktivitas yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar dan juga sangat efektif dan efisien. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjelaskan alasan kenapa saya memilih untuk bergabung dengan PTCC. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa PTCC merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia, yaitu salah satu BUMN terkemuka di Indonesia. Nah, selain itu, berkembangnya zaman juga salah satu alasan saya untuk mengikuti training PTCC ini. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi yang kita miliki, di mana kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, yang mana dijuluki dengan cyber physical system, yang konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Nah, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa
cloud computing menempati pada posisi 72% sebagai teknologi yang akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan global yang nantinya akan mengadopsi teknologi sebagai teknologi utama dan masih banyak lagi. Lalu apa dampaknya bagi kita? Nah, seperti yang terjadi di revolusi 3.0 di mana banyak tenaga manusia yang tergantikan oleh mesin. Hal ini terjadi karena mereka belum siap untuk beradaptasi dengan mesin atau otomatisasi. Oleh karena itu, mereka tergantikan oleh sistem yang baru dan mereka akhirnya tidak bisa beradaptasi. Nah, dari hal tersebut, lalu apa yang kita butuhkan? Ya, tentu saja inovasi dan juga improvement. Dengan adanya inovasi dan juga improvement, maka kita akan selaras dengan berkembangnya teknologi. Ya, tentunya butuh wadah. Nah, wadah yang tepat menurut saya adalah di PT Sisi. Kenapa? Karena PT Sisi akan menunjang saya untuk lebih berinovasi dan juga berimprovement agar bisa selaras dengan perkembangan zaman. Dan ada satu hal yang menarik di PT Sisi, menurut saya. Kenapa? Karena ada satu orang yang memiliki jabatan tinggi mau turut serta untuk membangun dan membentuk SDM yang akan dipersiapkan untuk PT Sisi. Hal ini membuat kita yang mengikuti training di PT Sisi ini merasa terhormat karena langsung dari atasan sendiri yang minta kami untuk mengikuti training di PT Sisi ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tantangan di dunia akuntansi untuk zaman sekarang ini masih banyak, terutama yaitu berlomba dengan sistem. Kenapa? Karena tugas yang menjadi tugas utama dari akuntan seperti penjurnalan, pembuatan laporan keuangan sudah mulai tergantikan oleh sistem. Nah, ini cukup bahaya bagi seorang akuntan di mana masa depan akuntan bisa saja digantikan oleh sistem. Oleh karena itu, seorang akuntan itu tidak cukup hanya bisa penjurnalan, pembuatan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kita juga membutuhkan kemampuan lebih seperti menganalisis dan hal-hal lain yang sekiranya sistem tidak bisa lakukan. Itu akan menjadi value tambah bagi kita seorang akuntan. Oleh karena itu, saya mengikuti training PT Sisi ini untuk meningkatkan atau lebih berkembang baik kemampuan soft skill maupun hard skill saya. ERP merupakan suatu model sistem informasi yang dirancang untuk memungkinkan organisasi dalam mengintegrasi serta mengotomasi proses-proses bisnis utamanya dengan cara berbagi data maupun aliran informasi. ERP sendiri ada berbagai macam, seperti SAP, kemudian ada Odoo, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, yang saya pelajari di training SAP PT Sisi ini adalah SAP. SAP adalah sebuah perangkat lunak berbasis ERP yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas dari sebuah organisasi dengan tujuan agar aktivitas perusahaan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Nah, untuk detail kerjanya sendiri dari SAP yang saya pelajari di training SAP PT Sisi ini, ada beberapa modul yang ada di SAP seperti modul SM, kemudian SD, dan juga FICO. Nah, yang sudah saya pelajari ada modul SAP, MM, dan juga FICO. Nah, di modul MM sendiri dimulai dengan proses procurement atau pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan di pihak produksi. Nah, setelah proses procurement, kita akan membuat MRP atau Material Requirement Planning sesuai dengan permintaan dari UKP, unit kerja pemerintah. Setelah dari MRP, kemudian terbitlah dokumen PR. Nah, dari proses PR sendiri nanti akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemilihan vendor dari calon-calon vendor yang kita pilih. Nantinya akan dipilih satu vendor yang akan menang melalui proses negosiasi dan penawaran yang mereka kirimkan kepada kita. Nah, setelah proses negosiasi, kemudian proses penyetujuan. Nah, setelah proses negosiasi, jika sudah terpilih satu vendor, lalu kita akan membuat PO kepada vendor tersebut. Nah, setelah vendor tersebut menerima PO dari kita, mereka akan mengirimkan barang, kemudian barang tersebut masuk ke gudang kita, dan kita akan mengecek apakah barang yang dikirim sesuai dengan PO dan juga surat jalan. Setelah proses pengecekan selesai, maka vendor akan mengirim invoice atau tagihan dan menunggu jatuh tempo tanggal pembayaran. Setelah jatuh tempo, kita akan melakukan payment baik melalui BOS ataupun melalui transfer manual. Nah, di proses pembayaran ini atau payment nanti akan terintegrasi dengan modul FICO.
di mana modul FICO ini akan masuk ke account payable atau account piutang. Nah, di modul account payable ini nanti ada invoice masuk dari vendor, kemudian akan melewati proses verifikasi baik di bendahara, kemudian di sekretaris, dan masing-masing. Setelah proses tersebut selesai, maka akan ada proses pembayaran baik melalui aplikasi BOS maupun manual transfer. Kapan perusahaan tidak menggunakan metode depresiasi garis lurus? Nah, jadi metode depresiasi sendiri itu ada dua. Yang pertama garis lurus, dan yang kedua ada saldo menurun ganda. Nah, metode ini digunakan sesuai dengan kondisi keuangan dari perusahaan. Nah, metode garis lurus tidak digunakan ketika perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat. Artinya, pendapatan dari perusahaan menurun sedangkan kewajibannya mengalami peningkatan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan akan menggunakan metode saldo menurun ganda, di mana ini akan mempercepat masa manfaat dari aset tersebut sehingga akan mengurangi residu dari depresiasi tersebut, dan kondisi perusahaan akan kembali membaik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kelemahan terbesar yang saya miliki yaitu kurangnya rasa percaya diri ketika menghadapi banyak orang. Nah, untuk mengatasi kurangnya rasa percaya diri, saya biasanya melakukan latihan baik sebelum presentasi agar presentasi yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan kelebihan yang saya miliki, saya ini orangnya kompetitif, baik dalam menghadapi masalah maupun mengerjakan tugas, sehingga masalah dan atau tugas yang saya kerjakan atau saya hadapi akan terselesaikan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kerja keras yang saya lalui sebelumnya. Baik, ketika saya diberi satu pilihan laporan mana yang akan saya pilih untuk menilai sebuah kesehatan perusahaan, maka saya akan memilih laporan keuangan. Kenapa? Karena dengan laporan keuangan kita bisa menilai kesehatan dari keuangan perusahaan, di mana kesehatan perusahaan ini akan bergantung pada kondisi keuangannya. Nah, di laporan keuangan sendiri terdiri dari 4 macam laporan lainnya, seperti laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan juga ekuitas. Nah, dari laporan-laporan tersebut kita bisa menganalisis bagaimana sih kondisi keuangan dari perusahaan, baik secara rasio kualitas maupun yang lainnya. Setelah melakukan analisis tersebut, kita bisa tahu nih apa-apa saja yang harus kita lakukan agar kondisi keuangan kembali baik. Bisa juga dengan melakukan compare dengan tahun sebelumnya, sehingga ketahuan nih bagian mana sih yang harus diperbaiki dari keuangan perusahaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, apa sih yang akan terjadi pada laporan laba rugi jika persediaan naik sebesar $10? Jadi di laporan laba rugi sendiri terdiri dari beberapa akun. Ada pendapatan, beban, ada juga HPP. Nah, HPP sendiri ini nanti akan mempengaruhi seberapa besar laba kotor yang diterima oleh perusahaan. Nah, untuk persediaan ini nanti akan masuk ke akun HPP, di mana jika diasumsikan bahwa persediaan akhir akan naik sebesar $10, maka HPP dari laporan laba rugi tersebut akan turun, sehingga laba kotor yang diperoleh perusahaan akan naik sebesar $10 pula. Sekian jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada Juli. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Deviana Febrianti atau yang lebih akrab dipanggil dengan Febi. Saya lahir dan besar di Gresik. Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua orang tua saya adalah asli suku Jawa, sehingga saya juga keturunan orang Jawa. Saya merupakan lulusan dari program studi akuntansi di Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya merupakan pribadi yang senang belajar, bertanggung jawab, dan berkomitmen tinggi pada suatu pekerjaan. Harapan saya ke depannya, saya bisa berkarir di perusahaan yang membuat saya lebih berkembang dan maju terhadap suatu teknologi seperti di sisi. Saya mengatur hari-hari saya dengan teratur. Saya itu orang yang teratur. Saya selalu bangun setiap pagi sebelum subuh, kemudian mandi, dan selanjutnya ibadah, lalu berolahraga kecil. Saya selalu mengawali pagi saya dengan minum teh hijau.
saya senantiasa beraktivitas sesuai dengan to-do list atau daily activities yang sudah tertempel di dinding di kamar tidur saya. Di malam sebelum tidur, saya senantiasa menanamkan pola pikir yang positif dan bersyukur atas apa yang telah saya lakukan pada pagi hari ini. Jadi, saya mengatur hari saya itu sesuai dengan jadwal atau to-do list yang saya lakukan. Cara saya mengelola tugas dengan tenggang waktu yang ketat adalah dengan cara menyelesaikan pekerjaan atau tugas terlebih dahulu yang deadline-nya paling cepat. Katakanlah saya memiliki 3 tugas, di mana deadline yang paling cepat yang pertama tanggal 25, kemudian tanggal 31 dan 1. Jadi saya harus mengerjakan yang tanggal 25 terlebih dahulu. Kemudian saya juga mempunyai list atau notes yang saya tempelkan pada dinding, di mana di situ terdapat catatan guna mereminder saya tentang pekerjaan apa yang harus saya selesaikan terlebih dahulu dan deadline yang paling cepat di mana. Seperti itu. Jadi saya mempunyai list dan juga saya mengerjakan pekerjaan yang deadline-nya paling cepat terlebih dahulu. Menurut saya, Sisi itu perusahaan yang berdiri pada 9 Juni tahun 2014. Sisi merupakan anak perusahaan dari PT Semen Persero Indonesia Tbk. Sisi merupakan tim inti pengembangan dan dukungan operasional ICT untuk SIG dan anak operasional perusahaannya lainnya. Saat ini, Sisi juga menjadi penyedia share service platform digital e-commerce untuk seluruh ekosistem SIG. Kemudian, Sisi juga memiliki visi di mana menjadi perusahaan share service dan digital solution yang berdaya saing dengan memberikan layanan dan solusi terbaik serta bernilai tambah bagi customer dan stakeholder. Kemudian, produk dan layanan Sisi seperti yang pertama itu ada share service, human resource operasional, dan purchasing corporation. Yang kedua ada digital solution, dan yang ketiga sistem integration. Mengapa saya mengikuti training di perusahaan ini? Tentu saja saya ingin menambah pengetahuan dan skill saya dengan mengikuti training SAP. Karena semasa perkuliahan saya belum pernah mendapatkan training semacam seperti ini. Saya tertarik mengikuti pelatihan ini karena nantinya akan berguna saat saya masuk dalam dunia industri, di mana industri-industri besar nantinya akan menggunakan SAP untuk kegiatan operasional perusahaan saya, sehingga memudahkan saya untuk bergabung di sana. Menurut saya, tantangan yang dialami di bidang akuntansi dan cara penyelesaiannya adalah yang pertama, seperti tantangan adanya teknologi yang menghadirkan berbagai macam otomatisasi seperti kecerdasan buatan dan perkembangan zaman. Jadi menurut saya, akuntan perlu merangkul aspek digital untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan pengambilan keputusan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu adanya kemunculan teknologi-teknologi pada revolusi industri 4.0 yang merupakan fenomena kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi yang tentunya akan berdampak di berbagai sektor. Maka dari itu, akuntan harus tetap perlu meningkatkan berpikiran yang kritis, keterampilan teknologi, serta penilaian profesional agar tetap bisa bersaing pada saat ini. ERP merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk membantu proses bisnis perusahaan yang terintegrasi satu sama lain, seperti pada penjualan, accounting, pembelian, yang terdiri dari beberapa modul seperti material management, FI, sales and distribution,
dan lain sebagainya. Jadi ERP itu merupakan suatu sistem di mana secara keseluruhan dari bidang perusahaan itu saling terintegrasi dan saling terhubung. Kapan saya tidak menggunakan garis lurus? Jadi metode garis lurus ini merupakan metode yang menghasilkan beban penyusutan tiap tahun itu sama. Dalam artian berarti jumlah penyusutan tiap tahun sama, sehingga pada setiap periode akan menghasilkan beban penyusutan yang sama, sehingga laba bersihnya juga sama. Nah, kapan metode garis lurus tidak dipakai? Yaitu ketika kebijakan suatu perusahaan menghendaki peningkatan laba. Maka dari itu, perusahaan menggunakan metode lain seperti metode angka tahun, metode aktivitas, atau metode saldo menurun yang menimbulkan beban penyusutan tiap tahun itu mengalami penurunan, sehingga labanya akan naik tiap tahunnya. Maka dari itu, metode garis lurus ini tidak digunakan, sehingga perusahaan menggunakan metode lain untuk kebijakan meningkatkan laba dengan cara metode jumlah angka tahun, unit aktivitas yang menghasilkan laba yang tinggi karena penurunan beban penyusutan tiap tahun itu berkurang. Baik, kelebihan dan kelemahan saya. Yang pertama itu kelemahan saya. Di sini saya memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, saya belum memiliki banyak pengalaman karena saya sendiri masih fresh graduate, sehingga saya perlu membentuk pengalaman dengan terjun langsung agar saya mendapatkan pengalaman yang baru. Kemudian yang kedua, saya kurang begitu menguasai bahasa asing. Oleh karena itu, saya harus latihan dan senantiasa terus belajar supaya saya berkembang jadi lebih maju dan juga lebih berani dalam berbicara bahasa asing. Kemudian yang ketiga, saya seringkali overthinking. Maka dari itu saya harus menerapkan pikiran yang positif, mindset yang positif, dan selalu bersyukur. Selanjutnya kelebihan saya sendiri ada 3 menurut saya sendiri. Yang pertama, saya orangnya pantang menyerah. Kemudian saya juga berani mengambil resiko. Dan yang ketiga, saya berani dan berkomitmen tinggi pada suatu pekerjaan. Saya dari awal hingga akhir sangat berkomitmen tinggi pada suatu pekerjaan. Saya berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan, saya berani mengambil resiko, dan saya orangnya pantang menyerah. Kemudian, laporan keuangan yang saya gunakan untuk meninjau kesehatan perusahaan adalah laporan laba rugi. Kenapa? Laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan secara keseluruhan, yang mana karena dapat didapatkan jumlah laba tiap tahun di suatu perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan melunasi hutangnya dapat menjadi pertimbangan kinerja sebuah perusahaan. Pada laporan laba rugi ini nantinya juga bisa dilihat dan dinilai rasio-rasio yang terkait dengan kesehatan perusahaan seperti rasio profitabilitas untuk mengetahui tingkat laba, kemudian profit margin atau NPM, kemudian ada rasio return of equity dan ROE. Jadi laporan laba rugilah yang bisa digunakan untuk meninjau kesehatan suatu perusahaan yang terkait dengan labanya. Baik, yang akan terjadi pada laporan laba rugi jika persediaan naik sebesar 10%.
Baik, persediaan sendiri merupakan aset yang ditujukan di perusahaan untuk dijual dan diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi kemudian dijual sebagai kegiatan utama perusahaan. Apa yang terjadi apabila persediaan naik sebesar 10%? Baik, rumus HPP sendiri itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, kata kunci di sini adalah HPP. Maka, jika persediaan naik, HPP akan naik, sehingga labanya akan turun. Dan sebaliknya, jika persediaan turun, maka HPP akan turun, sehingga laba akan naik. Jadi, jika persediaan naik sebesar 10%, maka HPP akan turun sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya laba perusahaan juga akan turun senilai 10%.